Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melin dari Kanapita dengan NIM 18 10 20 10 21. Saya dari PSK 5A kelompok A2. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas KMB 3 praktikum atau tugas evaluasi tentang materi varikolel. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu varikolel, definisinya bagaimana, epidemiologinya bagaimana, terus juga ciri tanda dan gejala, juga penata laksanaan, pemeriksaan penunjang, dan istilah banyak lagi. Baik, langsung saja akan saya mulai. Jadi varikolel itu adalah dilatasi abnormal vena-vena dari spermatic cord. Biasanya ini disebabkan oleh ketidakmampuan katup pada vena spermatid internal, dan definisi ini oleh Cooper 2006. Terus selanjutnya adalah varikolel ini biasanya terjadi 10-15% pria. Lalu untuk epidemiologinya, varikolel adalah penyebab infertilitas pada pria. Terus insidensi tertingginya itu adalah bisa terjadi pada remaja dan juga dewasa. Kalau untuk anak kecil itu biasanya kurang banyak gitu, atau bahkan tidak pernah, jarang. Lalu 20-50% pasien yang mengalami varikolel ini tidak mengalami infertilitas, hanya mengalami gangguan kualitas sperma, kualitas semen, dan perubahan histologi jaringan testis. Lalu untuk selanjutnya adalah etiologinya. Etiologi yang pertama yaitu peningkatan tekanan pada vena, misalnya karena massa atau tumor dalam testis tersebut. Terus juga yang kedua itu katup pembuluh darah vena tidak berfungsi dengan baik. Terus selanjutnya adalah tanda dan gejala menurut Cooper 2006. Nah, yang tanda gejala yang pertama itu adalah nyeri skrotal dan juga pembengkakan. Terus yang kedua, tidak nyaman atau mengganjal di daerah skrotum. Terus yang ketiga, benjolan itu teraba pada skrotum berbelok-belok seperti kumpulan cacing dengan konsistensi yang lunak. Jadi dia itu kayak berkelok-kelok, ada kayak seperti cacing, ada cacingnya, tapi itu dengan konsistensinya lunak, tidak keras. Terus yang keempat itu adalah gejala infertilitas dan penurunan aktivitas seksual. Biasanya pasien itu datang dengan gejala tersebut. Terus yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang klasifikasi. Jadi varikolel di sini terbagi dalam 4 klasifikasi. Ada derajat 1, derajat 2, derajat 3, dan juga derajat 4. Untuk derajat yang pertama atau derajat 1 itu adalah varikolel terasa saat pasien berdiri dan manuver valsalva itu berulang kali. Terus yang derajat yang kedua itu adalah varikolel terlihat saat pasien berdiri dan manuver valsalvanya itu sesekali saat berbaring itu tidak tampak. Jadi dia terlihat saat pasien berdiri. Terus yang ketiga adalah varikolel teraba dan terlihat jelas saat pasien berdiri tanpa manuver valsalva. Terus yang derajat yang keempat itu adalah varikolel terlihat jelas baik pasien berdiri maupun duduk, seringkali disertai nyeri. Jadi untuk yang pertama tadi adalah, saya ulangi, teraba saat pasien berdiri. Terus yang kedua adalah terlihat pasien saat pasien berdiri, dan juga manuver valsalvanya itu saat berbaring tidak tampak. Terus yang ketiga itu teraba dan terlihat jelas saat pasien berdiri tanpa manuver valsalva. Terus yang keempat adalah tidak terlihat jelas varikolel terlihat jelas baik pasien ini berdiri maupun duduk, dan itu disertai dengan nyeri. Terus selanjutnya adalah diagnostiknya, pemeriksaan diagnostik untuk menunjang pemeriksaan tersebut apakah itu varikolel atau bukan itu. Itu adalah yang pertama ada anamnesis, terus yang kedua adalah pemeriksaan fisik,
Terus yang ketiga juga ada pemeriksaan penunjang. Nah, di sini ada 3 pemeriksaan penunjang. Yang pertama adalah USG, terus ada juga CT scan, terus ada juga MRI. Terus selanjutnya adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik di sini meliputi inspeksi, palpasi, dan juga auskultasi. Terus untuk inspeksi sendiri adalah adanya distensi kebiruan dari dilatasi venanya. Terus untuk palpasinya dengan valsalva manuver atau tanpa valsalva varikolel yang dapat dideskripsikan itu tuh dideskripsikan seperti bag of worms. Terus juga ada auskultasi. Nah, auskultasi di sini stetoskop Doppler itu mendeteksi adanya peningkatan aliran darah pada plexus pampiniformis. Jadi yang inspeksi tadi adalah adanya distensi kebiruan. Terus untuk palpasi itu dengan valsalva manuver. Terus yang auskultasi itu melalui stetoskop Doppler mendeteksi adanya peningkatan aliran darah pada plexus pampiniform. Selanjutnya adalah penata laksanaan. Penata laksanaannya itu ada 2. Jadi yang pertama adalah operasi dan yang kedua adalah embolisasi. Terus untuk yang operasi sendiri itu adalah varikulotomi. Itu pembuluh darah yang mengalami dilatasi diangkat. Itu biasanya dilakukan di antara 3 tempat, yaitu inguinal, terus retroperinal, dan juga di subinguinal. Terus untuk embolisasinya itu adalah embolisasi sendiri itu adalah penempatan kateter kecil di pembuluh darah dan suntikan partikel untuk memblokir aliran darah. Terus yang selanjutnya adalah komplikasi. Kita akan bahas tentang komplikasi. Komplikasinya itu ada 2, yaitu mengecilnya testis dan juga kemandulan. Terus bagaimana sih cara mencegahnya agar tidak terjadi varikolel? Karena kan itu sangat meresahkan sekali kan ya, misalnya sampai terjadi infertilitas seperti itu. Jadi yang pencegahannya itu kita bisa dengan cara rutin berolahraga, terus mengkonsumsi makanan kayak antioksidan. Seperti apa makanan antioksidan itu? Makanan kayak antioksidan itu misalnya sayur dan buah yang kaya vitamin A, C, E, dan juga vitamin zinc. Itu sangat bagus sekali. Terus vitamin E itu kayak antioksidan itu biasanya terdapat pada bayam, brokoli, juga mangga, sama tomat, itu banyak. Terus di almond itu juga banyak sekali antioksidannya, dan juga kuaci itu juga bagus. Terus selanjutnya adalah caranya hindari berendam di air hangat. Menghindari berendam di air hangat itu juga bisa untuk mencegah varikolel tersebut. Terus jangan menggunakan celana terlalu ketat. Jadi kita nggak boleh tuh yang laki-laki tuh menggunakan celana yang terlalu ketat seperti itu. Terus suhu testis seharusnya lebih dingin atau lebih rendah dari suhu tubuh. Jadi harusnya tuh lebih dingin gitu testisnya. Terus selanjutnya adalah cara meningkatkan kualitas sperma di sini bisa mengkonsumsi makanan bergizi. Terus juga apel, pisang, jeruk kayak gitu-gitu. Terus brokoli, asparagus seperti itu. Terus menjaga berat badan itu tetap ideal. Terus selanjutnya juga mengelola stres. Terus mencegah infeksi seksual menular atau IMS, infeksi menular seksual gitu. Terus berhenti merokok juga. Terus tidak mengkonsumsi minuman keras, itu sangat berpengaruh ya. Terus merokok dan minuman yang beralkohol itu termasuk penyebab kemandulan pada pria, seperti itu. Terus selanjutnya adalah ada pathway. Pathway-nya itu bisa menghasilkan diagnosa keperawatan. Yang pertama adalah ansietas, terus yang kedua juga nyeri akut itu bisa terjadi, terus resiko infeksi itu bisa terjadi juga. Ada gangguan konsep diri, HDR itu karena infertil. Kalau misalnya kita infertil terus kan ya kita
konsep dirinya keganggu, kita nggak pede kayak gitu-gitu. Terus kalau bagaimana kok bisa resiko infeksi, karena kan nanti kalau itu tuh kayak dibedah gitu, terus kalau dibedah tuh bisa masuknya organ-organ sekunder kayak gitu. Terus inisiasi bedah itu juga dapat menyebabkan trauma jaringan yang menyebabkan nyeri akut. Terus pembedahan itu kan adanya nanti kurang pengetahuan, jadinya itu ansietas atau kecemasan, mau diapain, terus dia pokoknya cemas seperti itu. Nah, mungkin itu saja materi varikoler dari saya untuk evaluasi. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.